ngomongin tentang kecap manis nih sebenarnya di jendela untuk memahami keragaman kuliner Indonesia gitu. Ketika kita ngomongin kecap itu selalu identik sama satu daerah tertentu. Kayak misalnya dia setiap daerah pasti punya dan menariknya adalah kekhasan dari rasa setiap daerah ini menimbulkan loyalitas daripada konsumennya masing-masing. Jadi misalnya tadi orang Kebumen pasti percaya bahwa kecap kencana tuh paling yahut gitu. Terus nanti orang Pati bilang kecap lele, kecap Mickey Mouse itu paling enak gitu. Atau misalnya orang Semarang bilang kecap Mirama lah yang paling enak. Karena kecap-kecap tersebut hadir cocok dengan kuliner, cocok dengan sajian masakan yang ada di daerah itu gitu. Oke. Berbicara tentang kecap manis itu hampir 80% ada di Pulau Jawa. Dari sekitar 106 yang ditulis oleh Kompas itu 80%-nya ada di Pulau Jawa. Dan biasanya di daerah Kalimantan itu kecap hadir di daerah-daerah transmigran. Jadi sebenarnya dibawa dari Pulau Jawa. Oke, selamat sore. Jam berapa nih nyampe dari Bandung? Sampai sini dari Bandung tadi jam 11 lah. 11. Oke, berarti udah santai-santai, udah sempat makan ya? Sempat keliling-keliling. Oke. Jadi Udah lihat keliling-keliling Jagantara semuanya? Atau belum sempat? udah sampai Oh, yang ya? bawah ke atas juga udah. Oke, jadi mungkin saya perkenalkan sedikit. Seto ini adalah seorang dosen antropologi di Universitas Padjadjaran Bandung. Tos dulu dong, Unpad. Saya sastra Prancis. Baik. Untuk jurusan mata kuliahnya adalah makanan dan kebudayaan. Iya. Selain itu Seto juga merupakan finalis dari MasterChef Indonesia Season 8 tahun 2021. 2021. Masuk galeri ya waktu itu ya, Masuk. finalis ya. Baik, dan satu lagi juga merupakan founder dari Parti Gastronomi yang super duper aktif untuk mendokumentasikan kekayaan gastronomi Indonesia. Ya, Betul ya? betul. Oke, mungkin kita mulai. Jadi tadi teman-teman juga udah melihat ini ada apa ini? What's with the bottle kecap? Iya, jadi hari ini kita akan mencoba berbagai macam rasa kecap yang ada di Nusantara sebetulnya gitu. Dan saya akan membagi menjadi beberapa zonasi gitu. Ada dari Banten, dari Jawa Barat, dan dari Jawa Tengah gitu. Kita yang Pulau Jawa Banten, aja dulu. Jawa Barat, Jawa Tengah. Karena sebenarnya banyak banget kan. Cuman Oke. kalau misalnya kita bawa jenisnya sangat terlalu banyak nanti terlalu beragam, susah Oke. ngebeda-bedainnya. Oke, jadi ada dari Banten, Jawa Barat, Jawa Barat, sama Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Oke. Begitu kira-kira. Oke, tapi kalau saya ya, berapa merek kecap ya. Ibu saya orang Jawa Timur, Surabaya. Bapak saya Banjarmasin, tidak terlalu mengenal kecap. Kalau Jawa Timur saya tahu setidaknya ada 3 atau 4 merek kecap yang ada yang Yang untuk sate, familiar, ya. ada yang untuk sate klopo, ada merek yang berbeda untuk soto. Soto, Jadi ya. ada cap tukang sate, cap jeruk, saya lupa Ya. merek-mereknya. Tapi di Surabaya sendiri ada beberapa merek kecap Iya, gitu. betul. Nah sebenarnya nih, kalau gue bisa nanya dulu, udah berapa lama meriset tentang kecap ini? Sebenarnya jadi awalnya kalau cerita tentang awalnya kenapa bisa ngoleksi dan kemudian meriset kecap. Jadi karena saya kerjanya suka pergi-pergi keliling-keliling, terus biasanya setiap kali makan terus wah ternyata soto di sini pakai kecapnya kecap babon nih. Oh, soto di Jogja pakai kecapnya kencana misalnya gitu. Terus Babon Tegal ya? Kudus ya. Kudus. Gitu. Terus misalnya gitu. Terus nanti akhirnya saya biasanya suka bawa pulang Oke, kecap jadi itu. berawal dari koleksi. Nah, ketika bawa pulang itu biasanya saya bagiin ke orang lain buat Oh, oleh-oleh oke, gitu oke, awalnya. Oke. Karena seneng aja belinya Iya, ya. seneng aja karena kok rasanya beda nih gitu. Terus aku kasihin orang lain biar bisa mencoba gitu. Nah, saya nggak pernah beli kecap dengan botol kaca pada awalnya karena ribet bawanya. Jadi selalunya kemasan plastik yang biasanya kecil gitu, yang 250. Oh, Kalau atau ini seperti yang di ujung ini ya? cukup Tangerang besar, ya? ada yang kecil lagi. Iya, betul. Nah, jadi kecap meja lah kira-kira ya, sekecil-kecil itu. Nah terus biasanya saya bagiin. Nah sampai satu waktu ada teman saya ngajak ketemuan ketika saya bawa kecap jempol, waktu itu kecap jempol tuh dari Lasem. Ngajak ketemuan terus dia pas ketemu tuh dia udah bawa 1 botol kecap, botol kaca.
nih katanya gitu. Waktu itu aku dikasih cap ikan koki dari Pandeglang. Nah terus nih saya kasih, terserah mau dipakai masak atau mau dikoleksi. Hah dikoleksi gitu kan. Dikoleksi, iya aku ngoleksi kecap kata dia. Tahun berapa itu? Tahun Kira-kira? 2019 lah, sebelum pandemi dikit ya. Sekarang semuanya benchmarknya pandemi ya, before or after. Lalu. Nah terus udah gitu, oke kata gue. Terus dikoleksi ya, simpen lah di rumah ya. Lucu juga ya dikoleksi ya botol kecap kaca gitu kan. Karena selama ini gak pernah. Dari situ mulai setiap kali ada pergi pulangnya bawa botol kecap. Atau kemudian orang-orang jadi tahu kalau misalnya di kampung gue ada nih. Ntar kalau gue balik gue bawain ya misalnya gitu. Terus ngasih oleh-oleh ke saya dan akhirnya setelah awalnya dikoleksi. Tapi kan sayang ya kalau misalnya cuma koleksi doang. Akhirnya saya coba nyicipin gitu. Nyicipin rasanya satu-satu gimana sih karakternya gitu. Dan ternyata kalau misalnya kita pergi makan di satu daerah terus makan kecap, oh ini tuh cocok ya buat soto yang kuahnya bening misalnya gitu, atau kaldu ayam misalnya gitu. Nah, tapi ketika kita coba pairing gitu, kita coba bandingkan satu persatu tuh rasanya baru kita bisa lihat gitu kontras rasa satu kecap dengan kecap yang lain gitu. Ketika dia disandingkan di satu waktu gitu nyobainnya. Kalau kita nyobainnya di daerah gitu, ketika misalnya saya lagi ada di Pati, saya ada misalnya ada di Garut gitu, ya oh iya cocok ya sama ini gitu. Tapi kita nggak kebayang gitu sebenarnya. Tidak ada pembandingnya juga Pembandingnya ya. nggak ada gitu kan. Tapi dia cocok, kita malah taunya pairingnya aja gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah dari situlah kemudian ketika saya coba di rumah, saya coba kecap testing, terus coba dalemin karakter rasanya dan ternyata kemudian ketika kita dalemin kita bisa mengklasifikasi apa ya namanya karakter rasa dan juga bisa membayangkan kira-kira ekosistemnya kayak apa sih gitu. Oke, warna juga ada sesuatu yang jadi elemen nggak? Iya, Karena iya. Salah misalnya satunya kita kadang butuh masakan, misalnya semur, kita pengen semurnya tuh dark gitu, sehingga emang secara visible itu bikin kita lebih lapar misalnya. betul. Ya, jadi ada kecap-kecap tertentu memang yang kemudian dia bisa untuk tadi kayak baceman atau bikin semur gitu. Ada yang kecap lain yang cocoknya emang buat cocolan gitu, nggak bisa buat masak. Oke. Gitu. Kalau buat masak dia overpower misalnya gitu. Nah, jadi ada kecap yang cocok buat masak, ada kecap buat campuran gitu, buat cocolan atau buat bakaran gitu. Nah, itu beda-beda kemudian nanti. Di Solo dia punya koleksi 325. Termasuk yang udah tutup-tutup gitu. Jadi karena dia kolektor, jadi pabrik-pabrik yang udah tutup dia udah masih punya gitu. Nah, ada 325 gitu. Dan Mas JJ Rizal pernah cerita punya 400-an tapi dia nggak tahu detailnya 400 berapa. Cuman dia campur antara kecap manis dan kecap asin gitu. Oh oke. Nah, tapi kalau yang tertulis itu sekarang yang terpublish di Kompas salah satunya dia menulis 106. Oke. Tapi Mas yang pakai ransel nggak apa-apa ya, nanti kita kasih satu Boleh, ya. boleh milih, bebas. Boleh pilih. Mas, saya lepas 20.000 aja deh. Ya. Oke boleh. Ibu aku kasih 2 deh. 2 boleh ya? Boleh dong. Boleh. Oke kita bisa mulai dengan ada cerita apa nih Seto? Iya. Udah muncul? Baik. Ya. Jadi sebenarnya ngomongin tentang kecap manis nih sebenarnya kita juga menjadi kalau saya selalu bilang bahwa ini jadi jendela untuk memahami keragaman kuliner Indonesia gitu. Ketika kecap manis ini hadir dengan rasanya yang khas gitu. Kenapa kemudian kecap Nusantara sebenarnya term yang muncul itu adalah kecap lokal. Tapi saya lebih suka menyebutnya bahwa ini adalah kecap Nusantara karena ketika kita ngomong lokalnya ada di mana gitu. Nah, jadi saya menyebut bahwa ini termnya adalah kecap Nusantara dan keberagaman ini tuh menarik karena dia itu selalu punya pasangannya gitu. Selalu punya pasangannya dan ketika kita ngomong kecap itu ketika kita ngomongin kecap itu selalu identik sama satu daerah tertentu kayak misalnya orang Semarang kecap manis. Kita ngomongin kecap manis ya. Jadi kecap manis sendiri di Malaysia ada, di Filipina ada, di Thailand juga ada.
kecap manis, tapi tidak seberagam di Indonesia. Jadi biasanya di Malaysia cuma ada satu brand, di Thailand cuma ada 2 brand gitu kecap manis. Nah, di Indonesia punya banyak sekali. Nah, boleh di next? Nah, jadi tadi ketika kita ngomongin tentang kecap, pasti dia akan identik dengan satu daerah dan setiap daerah pasti punya jagoannya masing-masing gitu. Kalau Pak Bondan tuh dalam bukunya, jadi saya bawa bukunya nih kecap manis. Jadi ini adalah salah satu inspirasi saya juga mengoleksi dan memahami tentang kecap manis. Jadi ini bukunya almarhum Pak Bondan Minarno. Di dalamnya ditulis bahwa kecap selalu nomor 1 gitu. Jadi dia setiap daerah pasti punya dan menariknya adalah kekhasan dari rasa setiap daerah ini menimbulkan loyalitas daripada konsumennya masing-masing. Jadi misalnya tadi orang Kebumen pasti percaya bahwa kecap Kencana tuh paling yahut gitu. Terus nanti orang Pati bilang kecap lele, kecap Mickey Mouse itu paling enak gitu. Atau misalnya orang Semarang bilang kecap Mirama lah yang paling enak. Karena kecap-kecap tersebut hadir cocok dengan kuliner, cocok dengan sajian masakan yang ada di daerah itu gitu. Okay. Nah, pun dengan orang-orang Tangerang gitu, misalnya kecap SH, kecap Benteng itu yang paling pas buat rasa mereka gitu. Nah, walaupun ada subjektivitas ya. Ya. Ada subjektivitas, mungkin ada unsur memori juga gak sih? Iya betul. Memori masa kecil gitu. Memori, ya itu kan ketika kita ngomongin memori berarti kita ngomongin food habit gitu. Bagaimana kemudian rasa itu dikonstruksi secara sosial gitu. Dan akhirnya ya gue mah kalau makan harus kayak gini gitu. Nah itu justru dari situ kita bisa melihat dan bagaimana kecap-kecap ini menjadi salah satu media untuk memahami itu sebetulnya. Interesting. Oke, nah baik boleh di next. Nah jadi perjalanan saya kemudian ketika sudah mengoleksi kecap saya juga menelusuri lebih lanjut terkait dengan gimana sih sebenarnya kecap ini diproduksi. Saya datang ke pabrik-pabrik untuk meneliti, ini salah satu foto di kecap cap sapi di Bandung gitu. Oke boleh di next. Nah jadi kalau kita mau ngomongin soal kecap manis ini sebenarnya sejarahnya kan kalau misalnya sejarahnya yang tercatat bahwa sebetulnya ada dua mazhab yang cerita tentang sejarah kecap manis. Yang pertama adalah kecap manis ini datang di Indonesia sebagai kecap asin tapi nggak laku. Jadi oleh imigran Tionghoa membawa kecap asin kemudian nggak laku. Kemudian karena nggak cocok dengan makanan di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa yang suka manis di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian dikasih gula aren gitu. Dan menjadi kecap manis ternyata cocok dengan sajian masakan yang di sana dan akhirnya menjadilah kecap manis. Tapi ada mazhab lain yang cerita bahwa kecap manis itu justru keluarnya dari kerajaan Banten gitu. Itu kenapa kecap Benteng menjadi kecap yang paling tua, yang kecap manis yang paling tua yang ada di Indonesia. Jadi ada 2 itu yang masih dalam perdebatan kita. Paling tua itu tahun berapa? 18 berapa nih? Ada tulisannya aku lupa, 1882. 1882, oke. Nah, aku nggak tahu dia nulis 1882, tapi saya nggak tahu bukti sejarahnya apa karena saya belum meneliti ke situ. Kalau kecap cap sapi, saya udah melihat mereka menyimpan struk pajak saat mereka Membentuk badan usaha? Enggak, struk pajak waktu zaman kolonial Belanda itu. Setiap usaha dapat pajak. Nah, struk pajaknya itu masih 1930 masih dengan cap Belanda gitu. Nah, itu jadi yang menjadi salah satu dasar bahwa oh ya berarti di era itu dia sudah ada kan gitu. Nah, nah jadi komposisi utamanya yang pertama adalah fermentasi kedelai. Nah, fermentasi kedelai ini kalau tadi kita ngomongin kecap asin, jadi sebenarnya komposisi utama dari kecap manis ini adalah salah satunya adalah kecap asin. Jadi bagaimana kita mengfermentasi kedelai, kemudian selama 3 bulan difermentasi. Jadi sebelum difermentasi kedelai ini ditumbuhi jamur, jadi Rhizoma sp, ditumbuhi jamur, kemudian dikeringkan, lalu direndam dengan air garam selama 3 bulan. Nah kemudian itu tuh sebenarnya jadi tauco kalau kita tahu sekarang. Nah jadi tauco, terus nanti tauco itu disaring, ampasnya itu jadi ampas kecap. Kita bisa temuin di pasar biasanya buat tumis kalau orang Sunda. Nah terus airnya itu jadi kecap asin. Nah kecap asin ini yang kemudian cairan ini yang kemudian digunakan untuk campuran dari gula. Nah
komposisi kedua adalah gula. Nah gulanya ini beragam, berbagai macam. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana perbedaan gula-gula itu dalam kecap-kecap ini. Nah, ada yang pakai gula aren, gula kelapa, dan yang murah adalah pakai molasses. Molasses itu byproduct dari pabrik gula kan gitu. Nah, kemudian rempah-rempah. Rempah-rempahnya ini setiap pabrik pasti nggak mau ngasih tahu detailnya. Rempah-rempahnya ada apa aja karena rahasia dapur, tapi kita bisa mencoba mengkonstruksinya gitu. Ada yang pakai ngohyong gitu, 5 spices, ada yang pakai laos, sereh gitu, daun jeruk, kecium gitu kan, kita masih bisa cium aroma-aroma daun jeruk dalam itu. Terus juga yang pasti bawang putih, ketumbar itu suka ada. Nah, kayu manis juga. Nah, jadi tiga komposisi utama itu yang membuat rasa dari kecap-kecap ini berbeda. Jadi mulai dari kecap asinnya, fermentasi kedelainya, itu memberikan rasa umami pada kecap tersebut. Kemudian gulanya, komposisi gula juga berpengaruh terhadap rasa dan aroma. Karena molasses ini cukup kuat rasanya, jadi biasanya kalau kecium udah ketahuan, oh ini molasses gitu. Nah terus yang ketiga adalah rempah-rempah. Oke, boleh next. Nah, ini kalau kita lihat tadi yang saya jelasin, jadi paling kiri adalah rendaman kedelai yang sudah direndam selama 3 bulan. Itu tuh jadinya tauco sebenarnya kalau misalnya kita botolin gitu ya. Nah, terus ada ampas kecap yang tengahnya dan yang paling kanan adalah kecap asin. Ini saya ambil gambarnya dari kecap cap sapi di Bandung. Nah, boleh next? Sorry. Nah, jadi prosesnya setelah tadi kecap asin gitu, nah kecap asin ini tuh sebenarnya kemudian dimasak bareng dengan gula, baik itu gula aren maupun molasses yang sudah dicairkan, dimasak dengan gula. Jadi sebenarnya komposisi dari kecap asin dan gula itu jauh banget gitu. Jadi satu kuali ini gitu sekitar 250 kilo gula aren itu hanya pakai 2 ember saja, 2 ember kecap asin gitu. Gitu. Jadi sebenarnya roughly berapa banding berapa? Nah, aku nggak ngitung. Okay. Nah, oke. Dari situ setelah dimasak jadilah kecap manis gitu. Oke, kira-kira kayak gitu udah next boleh? Jadi udah dimasak dicampur jadi kental, jadilah kecap manis. Kemudian kita akan sekarang mungkin itu aja sih cerita singkat tentang kecap manis ya, nanti kita bisa dalemin sambil ngobrol, sambil nyobain satu-satu biar cepet nyobain maksudnya gitu. Nah, oke, kemudian boleh next sedikit. Oh itu udah kecap testing ya, sorry. Nah, jadi saya sebetulnya kenapa kemudian mencoba kecap testing ini, saya sebetulnya terinspirasi saat saya waktu itu 2017 saya summer school di Leiden. Jadi waktu itu saya summer school tentang Asian food, disponsorin oleh salah satu brand soy sauce paling gede di Jepang. Dan ada satu profesor, dia modern Japanese studies di Leiden University fokusnya. Dan salah satu penelitiannya adalah soy sauce. Nah ketika itu di salah satu kelasnya beliau membawa mungkin sekitar 15 soy sauce yang ada di dunia. Jadi dia bikin kecap asin semuanya dari berbagai daerah di dunia. Terus kita suruh cobain satu-satu, kita suruh bayangin. Nah, jadi dari situlah sebenarnya saya terinspirasi kemudian kenapa nggak kita cobain aja nih kecap testing gitu kan. Karena kita punya begitu banyak ya. Betul, karena kita punya begitu banyak kecap manis di Indonesia gitu. Nggak perlu jauh-jauh ngumpulin dari seluruh dunia, di Indonesia aja udah banyak banget gitu kecap manis. Nah, oke, itu jadi nanti kita akan pelajari atau kita akan coba melihat perbedaannya. Yang pertama adalah rasanya gitu, rasa dari setiap notes dari setiap kecap-kecap ini. Coba ada rasa apa aja ya, ada manisnya, ada asinnya, ada manisnya kuat, panjang atau enggak gitu misalnya. Terus ada aroma lain dari situ. Aroma ini bisa keluar dari rempah-rempah ataupun dari raw materialnya ya, dari gulanya. Kemudian juga ada konsistensi, jadi kita bisa lihat warna, kekentalan gitu, teksturnya, dan juga sweetness. Sweetness ini juga dipengaruhi salah satunya sama
raw material yang paling utama tadi adalah gula gitu. Begitu kira-kira kita akan langsung atau mau tanya jawab dulu? Mau tanya atau? jawab dulu, saya mau nanya, kenapa kita di Indonesia punya begitu banyak merek? Nah iya. Kenapa satu kota aja bisa banyak pabrik? Itu saya nggak pernah menjalankan riset apapun tentang kecap, tapi yang at least yang saya tahu, saudara saya juga pernah kerja di pabrik kecap. Teman kita Cindy juga suaminya adalah pemilik pabrik kecap yang udah turun-temurun di Madiun, Jawa Timur. Nah berarti ya roughly makanya Mas ketika menjawab 1.000 saya aja mikir ada di atas 500 gitu. Walaupun mungkin belum kita data semuanya kan ya, mungkin itu belum lengkap. Betul. Kenapa? Why do we have so many? Nah itu juga menarik dan rata-rata itu dari 1930-an. Nah itu juga saya belum tahu jawabannya yang pasti, tapi sebetulnya kalau misalnya kita pelajarin bahwa kecap-kecap Nusantara itu, yaitu dia akan cocok dengan sajian yang ada di daerahnya gitu. Jadi misalnya kecap yang untuk tongseng misalnya gitu, atau untuk kecap yang dipakai untuk gudeg koyor gitu, itu tuh cocoknya ya pakai kecap Lombok Gandaria misalnya dari Solo misalnya gitu. Oke, seperti misalnya soto Kudus, soto kerbau Kudus, ya, cocoknya pakai babon misalnya yes, gitu. ya. Atau misalnya tadi sate misalnya kalau di Bandung tuh pasti pakainya cap noni kan misalnya gitu. Nah terus ada di Surabaya pakai cap jual sate misalnya gitu, atau cap jeruk nipis gitu. Oke, tapi ada nggak sih sate yang one fits all? Mau dijadiin tongseng, kecap, whatever. Kecap. Yes. Nah jadi ya sebenarnya nanti. Harus ada dong, apa nggak bisa? Nanti setelah cobain ini gitu, ada yang menarik adalah, saya bukan kemudian iklan brand nasional ya, tapi kemudian ketika kita coba kecap-kecap brand nasional, itu kecap-kecap itu saya rasa risetnya cukup mendalam karena semua notes rasa muncul di dalam kecap-kecap itu. Jadi dia bisa dipakai kemana aja, tapi nggak ada yang vokal gitu. Jadi nggak ada yang utama. Tidak ada yang terlalu jadi dia main aman, kesini bisa, kesana bisa, kesini bisa. Okay. Nah itu kenapa kemudian kecap-kecap yang brand nasional ini bisa ada di mana aja gitu sebetulnya. Oke, saya mungkin mau share pengalaman. Jadi waktu 2015-2016 ke Frankfurt Book Fair, waktu itu kita bikin kelas masak makanan Indonesia untuk anak-anak SD Jerman. Ada Jerman, Prancis, Swiss. Tapi usianya dari 6 sampai 12-13 tahun lah gitu. Jadi menu yang kita bawa adalah salah satunya mie goreng dan nasi goreng. Dan itu memakai kecap. Dan pasti karena ingredientsnya tentu tidak familiar buat mereka. Jadi ada cabai, mereka ngeliat terus yang hitam-hitam tuh mereka will be like. Dan mereka gak bisa bahasa Inggris ya. Jadi kalau saya dapat yang murid berbahasa Prancis saya bisa ngomong dikit. Tapi kalau Jerman saya gak bisa sama sekali. Jadi mereka begitu ngeliat yang hitam mungkin tadinya antara kaget sama ilfeel. Tapi terus mereka nyoba. Sebelum dimasak ya, mereka tuh yang saya bisa melihat sekali bagaimana mata mereka tuh berbinar-binar. Wah, manis. Dan itu saya lupa ada berapa ratus ya dalam sepanjang event itu dan di 2 tahun itu. Tapi saya bisa bilang roughly 80% mereka tuh terpukau dengan rasa kecap yang tanpa diapa-apain. Gitu. Jadi saya rasa ini mungkin ya, I could be wrong, tapi dari pengalaman saya, mereka kalau Caucasian itu kan sangat suka rendang. Ya. Mereka juga sangat suka kecap. Saya rasa mereka tuh sangat terpesona dengan karamelisasi rasanya. Kalau rendang kan ada karamelisasi santan ya, misalnya dan bumbu-bumbu itu, jadi gulanya keluar. Mungkin nggak sih itu sesuatu yang memang kecap manis itu menangnya di situ gitu. Bisa jadi juga, karena beberapa kecap juga, apalagi setelah caramelize juga ada smoky karena pembakarannya, ada yang masih pakai kayu bakar misalnya kayak gitu. Nah ya mungkin itu menarik gitu, menjadi nggak menutup kemungkinan kalau kecap ini kita terus publikasiin gitu, malah dia bisa jadi internasional sebetulnya. Berbicara tentang kecap manis itu hampir 80% ada di Pulau Jawa. Dari sekitar 106 yang ditulis oleh Kompas itu 80%-nya ada di Pulau Jawa. Di Sumatera ada sedikit, di Lampung, di daerah Padang ada sedikit, terus di Pontianak ada 1, di Banjarmasin ada, di Makassar dan di Manado. Nah itu sisanya sedikit-sedikit. Dan biasanya di daerah Kalimantan itu kecap hadir di daerah-daerah transmigran. Jadi sebenarnya dibawa dari Pulau Jawa, bahkan di
ada kecap di Bali yang namanya mereknya Pulau Jawa gitu kan. Gitu. Oke, Kira-kira begitu. kita mau mulai icip-icip.